Pilih yang baik. Kalau dua-duanya tidak baik gimana? Susah kan? Maka susah berpolitik. Jangan suruh orang semua berpolitik. Ini bahaya lah. Suruh orang memilih tapi dia tidak tahu, bingung saat memilih kan? Itu sebuah kesalahan. Itu kalau dalam Islam dilarang. Tapi apa boleh buat, ini kebijakan demokrasi kita. Resikonya kita tanggung. Karena kalau yang memilih tidak mampu memilih, tidak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang baik. Jangankan pemimpin tertinggi, pemimpin terendah juga salah pilih. Kunci karena pilih. Pilih terendah. Ini saya gambarkan hal yang sulit. Maka negeri tidak akan berkah. Maka inilah penyebabnya. Maunya kalau mau suruh orang berpolitik, ajarin mereka politik yang benar dan beretika. Ini nggak ada yang ajari. Politisi sendiri tidak ngajari. Jangankan di luar musim politik, di saat musim politik tidak ada yang ajari. Cuma ini saya ingin ajarin. Nggak ajarin pun jawaban ini, menjawab bukan mengajarkan. Nggak mungkin mengajarkan, butuh waktu. Kalaupun tidak terjawab, sekurang-kurangnya sudah tahu tidak tahu, itu sudah boleh. Persoalan memilih. Di dalam persoalan politik, misalnya seorang pemimpin, entah itu pemimpin tertinggi, presiden, gubernur atau bupati, juga legislatif. Memilihnya, inisiatif memilihnya tidak cuma dilihat dari sosoknya. Sosoknya dilihat, tidak cuma di situ. Banyak variabelnya. Pertama, baik dan buruknya tentang sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Persoalan pemimpin ini, dia mampu menangani persoalan orang lain. Artinya kalau dia baik tapi mampu memperbaiki, tidak hanya cukup baik untuk dirinya sendiri. Kalau air sudah suci, menyucikan. Kalau baik, memperbaiki. Kalau dia orang kuat, mampu memperkuatkan orang lain. Kalau dia sejahtera, mau mensejahterakan orang lain. Jangan andalkan dirinya baik. Nggak boleh. Nggak boleh air wudhu pakai air kopi. Baik memang kopi, tapi tidak menyucikan dia. Air mustakmal. Ya, sudah itu. Setelah lihat sosok, ini siapa yang mampu lihat? Mampu kita orang tinggal di desa? Nggak tahu, nggak mampu kan? Harus tanya orang lain kan? Kalau orang lain bawa hoak sesat kan? Siapa yang mau kita dengar? Ada orang baik tidak tahu politik, dia pun juga tertipu. Kita ikuti orang baik, tapi dia tertipu, kita juga ikut tertipu. Bermasalah kan? Oke. Maka intinya begini. Lihat ini kekuatan apa. Kalau dikumpul-kumpul sosoknya, kekuatannya, orang sekelilingnya, yang mempengaruhinya, yang mendalanginya, siapa? Kumpul semua, maka hasil sebuah audit. Setelah diaudit, ini kekuatannya. Setelah dikumpul semuanya, baik, ini tidak baik, baru kita pilih. Ya kan? Semestinya begitu. Yang kedua, kalau setelah kita kaji, kita audit, dua-duanya tidak baik, maka dua-duanya buruk kan? Pilihlah yang kurang buruk. Yang tidak boleh tidak ada pemimpin. Karena kata hukama, satu hari tidak punya pemimpin lebih berbahaya dari ada pemimpin dipimpin 40 tahun. 40 tahun dipimpin oleh orang yang zalim. Tidak, masih kurang bahayanya apabila tidak ada pemimpin sama sekali. Maka wajib pilih pemimpin.
Kemudian begini cara pilihnya. Babi najis enggak? Anjing? Anjing najis ya? Akhirnya gimana? Kita perlu bunuh babi enggak? Perlu kan? Perlu kan? Mau makan anjing? Enggak. Pakailah anjing untuk kejar babi. Karena kita tidak mampu mengejar babi kalau tidak mempergunakan anjing. Itu manusia punya otak. Begitu kira-kira. Karena kita nggak bisa. Mau makan babi nggak mungkin kan? Mau gigit babi nggak mungkin. Yang gigit babi siapa? Anjing. Anjing bisa dijinakkan. Tapi kalau babi hanya ingin menyerang, berencana menyerang aja kita, maka pergunakanlah anjing untuk serang babi. Bukan kita mau katakan anjing itu suci, tidak, tetap bernajis. Begitulah cerdas, kan? Begitulah berpolitik. Maka kalau kurang cerdas jangan berpolitik, bahaya. Jangan, kalau saya sendiri bahaya juga kalau dilihat saya orang baik. Saya dukung politik, padahal saya tidak tahu politik. Saya dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Ini kita tidak tahu, mau ikut orang lain kan? Ini mau ikut orang tahu. Itu pun harus tahu cara. Saya ikut bapak ini, saya ikut bapak itu. Lihat lagi, bapak itu ke sana ingin mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau dia hadir dipengaruhi, dibodohi, jangan ikut. Nanti kita ikut bodoh. Kalau dia hadir punya konsep mempengaruhi untuk kebaikan semua, ikut. La ta'riful haq birijal, walakin ta'riful haq ta'rifu Allah. Jangan kau cari kebenaran dengan melihat orangnya, tapi tahulah kebenaran, kemudian maka kamu tahu siapa yang benar. Maka harus rasional. Kita orang yang terdidik harus rasional. Tapi sayang, kadang rasionalitas hilang oleh ketamakan kepada finansial. At-tama'u mani'un an kulli haqqin, kata Sayyidina Ali. Siapa penghalang tegaknya keadilan dan kebenaran adalah ketamakan. Rasionalitas, idealisme, ideologi sesuci apapun hancur oleh finansial, hancur oleh ketamakan. Maka belajarlah qanaah, itulah akhlak. Begitu kira-kira. Terima kasih.